Baik, Romo, sepertinya sambil menunggu teman-teman, kita mulai saja acara ini ya, karena sudah pukul 10. Saya sudah menyiapkan kopi juga, sudah pada menyiapkan kopinya, karena hari ini kan coffee morning. Saya sudah menyiapkan kopinya. Kopi saya kopi lungo, Romo. Romo suka ngopi nggak, Romo? Saya kopinya jarang-jarang sih. Hmm, Teh kalau biasa. kalau saya, karena hobinya kopi, jadi saya pilihnya coffee morning. Karena, kok Romo nggak nanya sih kenapa ngasih namanya coffee morning gitu, Romo? Kopi itu kan Romo paling enak buat ngumpul-ngumpul, buat kita sama-sama ngobrol gitu. Yang tidak ngopi juga senang kan ngumpul di tempat ngopi ya Romo, gitu. Jadi Ya. di sini tempat ngumpul, tempat ngobrol, ngobrol santai. Kita di sini acara ini juga saya sajikan untuk teman-teman. Ini universal, ini untuk semua agama, boleh ngobrol di sini. Kita akan ngobrol sedikit-sedikit mengenai spiritual dan uh, keragaman ini yang karena di Indonesia ini sangat beragam, jadi kopi juga beragam-ragam kan Romo, dan Ya betul. kopi itu beragam-ragam, tapi kalau dijadikan satu kok enak ya. Bikin satu Ya, kopi aja pakai creamer, pakai gula udah enak gitu. Dan kopi itu bittersweet gitu. ya. Ada pahitnya, ada manisnya gitu kan. Kehidupan juga seperti itu, tapi ternyata indah ya gitu. Dan make me awake all day. Dan semoga orang yang semua di sini udah ikut Coffee Morning ini menjadi orang-orang yang awakening gitu loh, Romo, gitu maksudnya. Amin, amin, rabbal alamin. Iya, baiklah Romo, mari kita sama-sama ini dulu, buka dulu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua, salam sehat, salam bahagia, dimanapun berada, Coffee Morning Lovers yang sekarang sudah hadir. Terima kasih sekali sudah hadir di sini, sudah kita sama-sama duduk bersama untuk kita sama-sama ngobrol, mendengarkan guru-guru kita yang akan hadir menjadi tamu di sini, di acara ini. Dan pagi ini, tidak berpanjang lebar, sudah ada Romo Yusuf Daud, dan Romo Yusuf Daud ini hari ini akan menyampaikan satu tema, Tuhan satu Tuhan untuk semua Beragam agama. berbagai agama ya. Hmm. Itu. Nah, itu Romo, saya itu tadi membacanya, ini gimana ya membacanya gitu kan? Satu Tuhan untuk semua agama itu, atau satu Tuhan tapi agamanya itu banyak gitu. Jadi Tuhannya banyak atau satu Tuhan untuk semua agama gitu, Romo. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad, ya Bashir ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi buat kita semuanya, di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tambah sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, senantiasa kita haturkan kepadanya, karena dengan taufik dan inayahnya kita sampai di Coffee Morning pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan Coffee Morning ini kita stay awake all the time. Tadi di depan sudah disampaikan bagaimana stay awake all the time, ya ngopi. Gitu. Saya juga kalau ditanya, Pak Yusuf kerjanya ngapa? Ngopi. Padahal nggak ngopi gitu kan. Tapi kalau ditanya,
kerjaannya apa? Ngopi, ngajar, ngopi-ngopi, dan selfie. Itu. Jadi, kan habis ini foto-foto kalau habis ngajar biasanya gitu. Karena semuanya pakai piranti lunak Zoom, makanya disebut jadi narasumber, bukan narasumber gitu. Kalau narasumber Tuhan, narasumber manusia. Gitu. Nah, jadi marilah juga senantiasa kita sebagai tanda hormat kita haturkan salawat serta salam pada para imam suci, para wali, para santo, para nabi, para rasul, dan para guru mursyid, guru spiritual, di mana saja berada dan kapan saja yang selalu senantiasa menyaksikan kehadiran kita. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita bisa keluar dari zulumat ila nur, from the darkness of our soul into the lightness of our soul. Dari kegelapan yang menutupi penglihatan kita, yang selalu sebenarnya penglihatan itu mestinya diarahkan kepada the beauty, tapi karena kegelapan maka penglihatan itu menjadi dark, jadi gelap, jadi zolim, jadi zulumat, jadi pekat, hitam pekat. Nah, coffee morning inilah yang membuat kita terbuka penglihatannya. Stay awake all the time. Nah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, untuk selalu kita sertakan pemahaman, kesadaran, dan pengertian itu kepada yang maha berilmu. Tadi judul ditanyain, satu Tuhan banyak agama, atau beragam agama satu Tuhan gitu kan. Kenapa ini menjadi menarik untuk kita diskusikan pada pagi hari ini? Karena dalam konteks Indonesia yang sangat-sangat majemuk, ada berapa, 17.000 pulau, 13.000 bahasa gitu kan, pandangan-pandangan keagamaan yang toleran, yang inklusif, yang tidak mau mengklaim menang sendiri, perlu selalu kita upayakan dan disosialisasikan seperti saat pagi hari ini, betapapun mulai banyak benturan pada saat ini ya, tahun-tahun 10 tahun terakhir ini, mulai banyak benturan-benturan dan hambatan yang seringkali datang meradang dari kelompok-kelompok yang tidak menyetujui ketika kita mensosialisasikan apa itu inklusivisme atau keragaman. Padahal kita bukan baru, sebenarnya ini cuma mengingatkan kembali bahwa Tuhan pun sudah bicara itu sejak awal penciptaan. Bahkan dalam firman-Nya dia katakan, Aku ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, dari jenis laki-laki dan perempuan. Gitu kan? Bahwa diciptakan beragam, bersuku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda ras. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Mengenal bahwa kita mempunyai Tuhan yang sama, yang boleh jadi cara kita menempuhnya memakai kendaraan yang berbeda. Makanya saya kasih judul, Satu Tuhan Banyak Agama. Nah, apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah yang memiliki nilai-nilai luhur Nusantara, ketimuran, yang dikenal santun, kemudian berbudi, toleran. Nah, itu sebenarnya modal yang baik untuk kita selalu mengkampanyekan, mensosialisasikan keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ibarat benih yang unggul, tinggal kita sirami dan diberi pupuk yang memadai. Sehingga tersemai nanti generasi-generasi mendatang yang selalu dalam pemahaman bahwa kita berasal from oneness, dari Tuhan yang Maha Tunggal, yang mewujud dalam keragaman into manyness, ya, yang manyness, yang beragam ini juga akan kembali ke asalnya, ke oneness. Nah, ada satu peristiwa yang sering kalau dalam cerita-cerita humor sofistik
yang yang menceritakan keragaman para pemeluk agama. Jadi di situ ada 4 orang pemeluk agama dalam satu konferensi atau satu pertemuan. Yang orang Persia dia ingin membeli anggur, gitu. Orang Indonesia bilang anggur, orang Iran bilangnya anggur, orang Turki bilangnya uzum, itu. Kemudian orang Arab bilangnya inab, orang Yunani bilangnya stafil. Nah, keempat orang atau kelima orang yang berbeda asalnya, agamanya, berbeda bangsanya ini bertemu dalam satu konferensi. Sebenarnya mereka meminta satu esensi yang sama, yaitu anggur dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi karena budayanya, kebahasanya, kemudian lingkungannya menyebut anggur itu inab orang Arab, anggur orang Indonesia, anggur orang Persia atau Iran. Kemudian stafil orang Yunani, gitu kan. Nah, mereka pikir beda, gitu. Lalu datanglah seorang sufi, ini saya kutip dari seorang sufi dari India namanya Idrisah. Dia seorang sufi yang sering menulis puisi keragaman dalam kesatuan, Transcendent Unity of Religion. Nah, dia bilang gitu, yuk saya antarkan semuanya, atau sini uangnya, engkau sahabatku Yunani minta apa? Stafil. Oke, dia kasih $1. Kemudian yang Arab kasih mau apa? Mau inab. Oke, kasih $1. Mau anggur orang Indonesia kasih $1. Kemudian uzum orang Turki kasih $1, gitu kan. Orang Persia kasih $1. Udah. Semuanya ngasih $1. Lalu sang sufi ini, Idrisa ini, keluar dari ruang konferensi, dibawainlah semuanya itu untuk 5 orang temannya itu. Nah, pas dibawain, kok sama? Kata dia gitu, atau mereka gitu. Lah, engkau kan bilang inab. Saya kan inab mintanya. Saya kan mintanya stafil. Saya kan mintanya uzum. Saya kan mintanya anggur, kata orang Persia. Ya ini semuanya. Gitu. Oh, ternyata dengan nama-nama yang berbeda, dengan jalan yang berbeda, kita mendapatkan esensi yang sama. Yang kita cari sebenarnya minuman anggur, gitu, untuk menghangatkan tubuhnya, gitu. Akhirnya dari situlah kemudian seorang sufi itu mengatakan, itulah kenapa kemudian banyak sekali orang bertikai mempertanyakan, kalau banyak agama, apakah kemudian berarti banyak Tuhan? Gitu. Kemudian kalau misalnya Tuhan itu satu, kenapa mesti didekati oleh beragam pemeluk agama? Itu dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menimbulkan bahkan pertikaian sampai kepada pertengkaran, ujung-ujungnya adalah peperangan. Karena beda pemahaman di awal, gitu kan. Padahal kalau kita mau merenungkan lebih dalam, apa yang kita cari adalah yang dicari oleh saudara-saudari kita juga yang lain. Cuma kita menamainya dengan nama yang berbeda untuk satu substansi yang sama. Itulah yang disebut dalam satu hadis dikatakan as-syari'atu muhtalifah. Ad-dinu wahidah. Ad-dinul wahid was-syari'atu muhtalifah. Din, a way of life untuk sampai kepada jalan Tuhan, itu cuma satu, yaitu tauhidullah, union with God. Tapi untuk jalan sampai ke sana melalui syariat yang beragam. Makanya disebut wasyariah muhtalifah. Syariat itu beragam, beraneka. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa syariatku, jalanku lebih benar untuk sampai ke tadi Pak Hajar di mana di Seattle, di Amerika, dibandingkan saudaranya yang lain yang pakai jalan
jalan darat misalnya atau jalan laut lewat kapal gitu kan, kapal pesiar, yang naik pesawat yang paling benar. Tidak. Semuanya itu akan menghantarkan pada tujuan yang sama dengan kendaraan yang berbeda. Makanya One City, Three Fates. Pernah baca bukunya nggak tuh? Karen Armstrong. Itu luar biasa penelitian yang puluhan tahun, hampir berapa halaman, hampir 800 halaman kali. Itu One City, Three Fates. Itu kata lain dari judul yang saya tulis itu. Satu Tuhan, banyak agama. Kita mau menuju satu kota yang sama. Madinatul Munawwaroh. Saudara kita yang Kristen bilangnya Bethlehem. Beit Elohim, rumah Tuhan. Madinatul Munawwaroh pun rumah Tuhan. Kota yang penuh dengan gemerlap cahaya. Kan bukan karena cahaya lampu listrik, tapi gemerlap dengan wajah Allah yang menerangi dalam perjalanan manusia dan kehidupan manusia. Jadi One City Three Faith itu juga dimaknai sebagai banyak jalan untuk menuju satu tujuan yang sama gitu. Nah, kenapa kemudian timbul pertentangan? Karena satu sama lain kita nggak pernah mau untuk yang namanya membuka hati dan pikiran, membuka kesadaran, membuka yang namanya keyakinan untuk kita ubur. Ubur itu menyeberang. Untuk kita Romo, mohon maaf, itunya ke unmute ya, ke mute ya. Nah, Oke, udah. Halo, saya ulang lagi nih. Kamu sendiri itu kayaknya tadi. Iya, Jadi dalam konteks kesatuan agama-agama gitu kan, bukan berarti agama itu sama, bukan. Namanya saja sudah beda. Jalan yang ditempuh saja sudah beda. Tapi kalau tujuan yang sama, yang dituju adalah tujuan yang sama, insya Allah akan menghantarkan pada tempat yang sama gitu kan. Nah, mumpung ini sekarang bulan Desember gitu kan, saudara-saudara kita yang non-muslim dalam hal ini Protestan atau Katolik atau yang lain akan merayakan hari Natal, kelahiran, dan sekarang sudah memasuki masa Advent itu advance. Jadi bagaimana kita menaikkan kesadaran kita untuk sampai kepada level nanti kelahiran kembali, reborn, a new you, kata Isa alaihissalam. Jadi tradisi mistik Kristen atau Katolik, kalau kita mau selami, adalah bagaimana seorang pencinta, the lovers, bisa menyatu kepada beloved, yang dicintai. Bagaimana yang banyak, manyness, bisa kembali kepada oneness, kepada Sang Maha Tunggal di situ. Nah, nggak apa-apa ya, saya sampaikan ini. Jadi biar ada nuansa Natalnya gitu, biar ada nuansa di sini juga Kristennya gitu kan. saudara kita yang non muslim ikut gitu. Saya kalau Desember udah bawaannya begitu tuh. Karena saking mendarah daging pengalaman ketika di Saint Petro di Vatikan itu. Jadi jalan tradisi mistik untuk kita sampai kepada penyatuan, kepada satu Tuhan, pada yang ada di satu kota, one city, three faiths itu, maka dalam Kristen itu ada 3 jalan. Pertama, jalannya adalah the way of purgation. Purgatio. Kalau Dante dalam bukunya Divina Commedia, seorang sastrawan sekaligus mistikus dari Italia, itu luar biasa itu dia tulis. Dia seorang Katolik tapi mengambil banyak cerita dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Luar biasa tuh. Dia terus terang mengatakan demikian begitu. Nah, jadi purgatio
adalah step awal untuk kita bisa memahami transcendent unity of religion. Kesatuan agama-agama yang hanya bisa dilalui, dihampiri dengan jembatan esoterik dalam agama. Esoterik ini maksudnya spiritualitas. Esoterik ini artinya bagian dalam, bagian inti dalam satu ajaran. Bahkan Mr. Eckhart mengatakan, kalau engkau mau isi, ya harusnya engkau berani menguliti. Gitu. Nah, sudahkah kita ini menguliti agama kita sendiri atau keyakinan kita sendiri, sehingga ketika kita menguliti, artinya mengupas, maka di balik keyakinan agama yang kita anut, ternyata ada satu hakikat keilahian yang sama-sama kita tuju. Nah, melalui apa? Tadi purgatio, purgation, the way of purgation artinya penyucian. Jadi, sucikan hati, sucikan pikiran, bukalah hati, bukalah pikiran untuk mau menguliti keyakinan kita selama ini. Gitu. Jadi jangan mau kita dikuliti orang lain sebelum kita mengulitinya sendiri. Nah, kebanyakan kita beragama katanya. Padahal belum tentu itu sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita selama ini. Yang kedua, jalan illumination, the way of illumination. Iluminasi, kalau dalam tasawuf itu disebut isrokiyah. Isrok itu masrik, masrik itu tempat terbit. Gitu. Jadi jalan iluminasi, makanya di dalam tradisi Katolik ada satu bab itu yang menyebut kalangan Illuminati, teosofi yang Illuminati dulu itu. Bahkan para pendiri bangsa banyak yang mengatakan tuh mengikut jalan itu gitu. Nggak ada yang salah sih kalau kita paham, tapi kalau nggak paham jadi kesannya eksklusif gitu. Padahal enggak. Itu jalan manusia-manusia yang sudah beyond, mampu melampaui dualitas kehidupan. Yang ada adalah bagaimana menjadi manifestasi ilahi di alam semesta ini. Jadi jalan kedua setelah purgatio, the way of purgation, jalan penyucian. Jalan kedua, kalau sudah disucikan, dibersihkan, diluaskan pikirannya, dan hatinya diluaskan seluas samudra, maka akan sampai kepada jalan pencerahan, pencahayaan. Makanya the way of illumination. Isrokiyah, ada buku namanya oleh Sahrawardi Al-Maktu, seorang filsuf muslim, yang menulis itu bukunya, Isrokiyah. Bagaimana seorang hamba mampu mengalami enlightenment. Ada kata-kata light di tengah. Jadi mengalami pencahayaan atau penerangan. Dari mana? Dari sumbernya, sumber cahaya. Nur ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Nah, kalau sudah bersih, sudah luas, sudah suci, sudah murni, karena selama ini kita beragama sering pakai topeng, makanya harus dibaptis, harus dilepaskan. Kalau Muslim berwudu, Nasrani dibaptis. Itu bagian dari penyucian atau disalibkan gitu. Nah, dengan disalibkannya itulah artinya kita menuju kepada proses, makanya Yesus menyalib dirinya sendiri untuk sampai kepada Bapa yang ada di surga, yaitu jalan penyatuan. Jadi the way of purgation, the way of illumination, dan terakhir adalah the way of union, jalan penyatuan, itulah yang akan membawa kita kepada one city, three faiths, satu Tuhan, beragam agama. Nah, dalam Islam, karena mayoritas Indonesia Muslim, jalan untuk sampai ke sana yang diajarkan banyak para sufi adalah ajarannya yang disebut wahdatul wujud. Wah, sesat nih. Nah, biasanya suka begitu tuh kalau udah ngomong wahdatul wujud. Wah, siapa? Syekh Siti Jenar nih gitu kan.
Benar. Pasti itu bawaannya begitu gitu. Padahal belum baca gitu. Iya, iya. Apa sesungguhnya esensi, pokoknya dengar sesi sejenak itu ngajarin ngaku-ngaku Tuhan. Nah gitu. Masa manusia ngaku Tuhan? Kayak Benar gitu loh. sekali, Kak Bagus. Padahal bukan itu. Sama sekali jauh dari itu. Wahdatul wujud artinya meniadakan aku, karena di dalam aku yang kecil ada aku yang besar. Itu di dalam aku yang kecil ada aku yang besar. Jadi menghilangkan aku yang kecil, maka bertajalilah, termanifestasilah aku yang besar. Itu yang disebut wahdatul wujud. Bukan hamba menyembah Tuhan. Hamba, ada yang menyembah, ada yang disembah, yaitu Tuhan. Gitu kan? Berarti kan ada dua. Bukan itu yang diajarkan wahdatul wujud. Tapi bagaimana ketika proses namanya hamba. You are nothing. We are nothing in front of everything. Gitu. Jadi ketika kita menghamba, kita sebenarnya sedang benar-benar meluruhkan, menjatuhkan, merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Akbar. Di hadapan Zat yang Maha Agung, yang Maha Anggun. Yang begitu besar, begitu berkarisma, begitu gagah, begitu berwibawa. Makanya disebut Allahu Akbar. Nggak ada lagi yang lain setelah udah Akbar itu. Bukan Allahu Akbar ngancurin kafe, ngancurin besok nih katanya demo 212 gitu kan. Pasti suaranya nggak enak tuh. Allahu Akbar bagus, tapi setelahnya hancurkan pemerintah yang zolim. Yang mana? Ya kan menterinya kebanyakan zolim, wakil presidennya kiai lagi. Ya kan? Hampir 90% muslim. Orang partainya semuanya kebanyakan muslim. Di mana-mana masjid, udah kebanyakan masjid. Di mananya umat Islam dizolimi gitu kan? Kayak gitu. Kadang suka gregetan saya tuh dengar Allahu Akbar tapi dia tidak jatuh gitu. Mestinya Allahu Akbar udah nggak berdaya. Yang punya daya cuma dia. Ini Allahu Akbar tapi dayanya ego yang ngikut. Nah ini. Jadi mari kita resapi, kita renungkan sambil kita alami apa yang diajarkan oleh mistikus dalam tradisi Kristen ini, yang diajarkan oleh Yesus kan itu. Bagaimana kita level up, scale up, kalau pakai bahasa entrepreneur zaman sekarang ini, untuk kita naikkan pemahaman, kesadaran, untuk kita mau menguliti diri kita sendiri dengan purgation, dengan penyucian. Kita sucikan diri kita dari paham-paham yang selama ini negatif gitu kan. Kita buang jauh-jauh sehingga kita bisa masuk ke wilayah enlightenment. Nah, dari situ baru kita tahu bahwa banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan untuk sampai pada satu Tuhan yang sama. Apapun sebutannya. Kita kadang suka ribut dengan sebutan, tapi nggak tahu yang kita sebut itu siapa. Kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman yang transenden ini juga tidak melupakan pemahaman yang imanen. Bahwa boleh kita mengklaim diri kita yang paling benar, silakan. Tapi kemudian tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang lain. Ketika mereka lebih memilih naik sepeda untuk keliling dunia, mereka memilih naik kendaraan bermotor, roda 4, roda 2 untuk keliling dunia, asalkan mereka punya satu tujuan, pasti mereka akan sampai pada tujuan yang sama, mengagumi, memahami betapa Tuhan berikan karunia besar dengan keragaman dan banyaknya keindahan di alam semesta ini. Tidakkah kita mau mensyukurinya? Mudah-mudahan pembuka ini jadi pemicu dialog diskusi kita yang hangat di Coffee Morning ini. Terima kasih. Monggo silakan. Terima kasih Romo, terima kasih banget. Aduh ini luar biasa sekali ya. Jadi kita tambah terbuka. Semoga
yang kita hadir di sini bisa memberikan cahaya kemana saja bahwa beragam agama itu sangat indah, perbedaan itu sangat indah gitu. Hanya kita yang kurang menyadari dan kurang menikmatinya, Romo ya. Di Indonesia ini banyak sekali sarana untuk kita harusnya lebih gampang kita mengenal Allah gitu ya, mengenal Tuhan gitu ya. Dan di sini kan memang kita disajikan untuk beragamnya agama di Indonesia gitu. Seharusnya orang beragama semua kan udah punya dasar agama, harusnya semuanya baik ya, maksudnya tentram ya, Romo. Betul. Tapi kenapa di sini ricuh? Nah, dengan adanya ini semoga kita menjadi cahaya dimanapun kita berada. Kita berada, ya. Dan kita bisa mencahayai teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih Romo dan terima kasih sahabat dan Coffee Morning Lovers yang berada di sini. Tadi itu penjelasan dari Romo. Silahkan bila ada yang mau bertanya bisa lewat chat atau bisa raise hand. Nih di sini sudah ada yang akan bertanya untuk itu. Saya tadinya mau bertanya dulu Romo, tapi kita berikan kesempatan dulu bagi Pak Adri yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Pak Adri. Silahkan bisa di unmute. Oke. Apa kabar Pak Adri? Kok ngilang lagi Pak Adrinya? Pak Adri masih bisa dengar saya? Kok ngilang ya Pak Adrinya? Halo. Ada, ada nih. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Isya. Iya, baik-baik kan? Sehat-sehat kan? Salam sehat semuanya. Pak Romo. Ya. Salam Surabayaan. Saya juga anak Surabaya. Alhamdulillah. Saya numpang di Surabaya, Pak. Oh gitu ya. Asli Jakarta saya. Oke, Pak Romo. Saya ini orang yang lagi belajar. Jadi mungkin kalau pertanyaan saya kurang tepat dan kurang berkenan, sebelumnya saya mohon maaf. Nah, berkaitan dengan beragama tapi Tuhan kita satu, dan terkait dengan beberapa pelajaran yang saya sudah terima dari beberapa kajian, bahwa di Islam Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Jadi tidak ditujukan pada satu golongan, tapi ditujukan untuk seluruh alam semesta. Nah, untuk mencapai kondisi, jadi dari pengertian-pengertian yang saya tangkap, Islam itu pengertiannya ada dua, Romo. Yang pertama, Islam sebagai suatu kondisi, yaitu kondisi berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan satu lagi adalah Islam sebagai wadah, di mana itu merupakan agama yang menuntun kita untuk kembali kepadanya, gitu ya. Nah, namun dalam hal keimanan, salah satu syarat Islam itu adalah yang nomor satu malah nih, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini saya ingin tahu lebih dalam, Romo. Apabila syaratnya salah satunya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha Muhammadar Rasulullah. Nah, bagaimana dengan agama-agama yang muncul sebelum atau orang-orang meyakini agama sebelum Muhammad? Berarti kan mereka tidak bersaksi terhadap Muhammad, bersaksi kepada nabi-nabi agama mereka sendiri. Apakah mereka akan mencapai kondisi Islam itu atau bagaimana tuh, Romo? Nah, itu yang saya ingin tahu lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri. Silahkan Romo untuk. Pak Adri di Surabaya juga? Saya di Jakarta sekarang. Oh, di Jakarta. Kebalik. Tukeran ya sama Romo ya. Orang Jakarta ada di Surabaya. Saya Jakarta di Surabaya. Biar Jakarta nggak penuh Romo. Iya, betul. Nah, biar Jawa Timur, Surabaya lebih adem ada saya gitu kan. Jakarta jadi panas ada saya. Jadi ini bagus sekali Pak Adri, dan banyak juga ditanyakan bagi sahabat-sahabat, saudara yang perjalanan serius ke inner journey, biasanya ini yang awal dipertanyakan gitu kan. Nah, karena kita selama ini banyak sekali dogma-dogma yang masuk,
yang taken for granted kita ambil begitu saja tanpa ada critical thinking di sana dalam kita mensikapi, dalam memaknai keberagamaan kita atau ajaran yang sampai pada kita. Dari dogma itu kemudian kita bahkan banyak sekali yang menelan bulat-bulat gitu kan. Nah, satu, dalam rukun Islam yang pertama kali diajarkan, jadi ini saya ceritakan asbabul wurud dari hadis bagaimana Nabi Muhammad dalam satu majelis di masjid ngumpul dengan umatnya, habis sholat kemudian diskusi, tiba-tiba datang seorang laki-laki ganteng putih-putih tinggi, jalan ke depan, duduk langsung berhadapan di depan Rasulullah. Kiri kanan sahabat-sahabat dekat nih, pengawal-pengawal yang gini. Ini siapa ini, penuh orang baru, nggak ada yang kenal, tiba-tiba jalan ke depan, gagahnya dengan berkarismanya gitu, duduk aja, santai aja. Rasulullah juga ya senyum segala macam gitu kan. Terus setelah selesai mengajar pengikutnya, bertanyalah si laki-laki ganteng ini, cowok ganteng ini gitu kan. Nah, dia bilang gini, ya Muhammad gitu kan, apa itu Islam gitu. Ma'arkanul Islam, kemudian ma'arkanul iman, mahwal ihsan gitu. Nah, dari situ kemudian dipretelin tuh. Islam adalah al-Islam buniyal Islam ala khamsin. Didirikan, makanya bunia. Jadi Islam itu bukan terdiri dari terdiri dari bukan satuan-satuan, tapi bunia itu artinya dibangun dengan fondasi yang kuat. Itu bangunan disebut harus ada fondasi yang kuat. Bunyal Islam ala khamsin, fondasi Islam dibangun atas 5, yaitu al-awal an tashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa yang awal pertama fondasi Islam adalah engkau bersaksi selalu senantiasa selamanya menyaksikan kehadiran wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kata-kata bersaksi atau kata-kata bersahadat ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini hadis sahih ini yang benar-benar harus diluruskan. Ini saya sampai ganti kurikulum waktu anak saya SD di Jakarta, tuh di Cilandak. Jadi kata-kata bersahadat diganti menjadi mengucap 2 kalimat syahadat. Bersahadat artinya bersaksi, karena kata-kata syahadat itu dari kata syahada. Syahada itu artinya bersaksi. Fi'il itu kata kerja. Jadi bukan ucapan, bukan kaul. Kaul itu ucapan. Kalau syahadat, bersahadat artinya bersaksi. Bersaksi artinya satu perbuatan yang dilakukan seorang hamba untuk menyaksikan kehadiran wujud keberadaan Tuhan. That's syahadah. Jadi kalau diartikan hadis yang mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, al-awal antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu bukan mengucap 2 kalimat syahadat. Makanya yang diajarkan oleh baginda Rasul yang pertama kali dilakukan di Mekah ketika diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam, kan bukan ngajarin sholat. Tidak heran, rukun Islam yang kedua, sholat. Yang pertama, bersahadat. Bukan mengucap 2 kalimat syahadat. Dan bukan diajarkan sholat, tapi bersahadat. I will bring you direct experience to the one and only God. Kata Rasulullah. Aku ajak engkau untuk menyaksikan apa yang aku saksikan, the one and only exists. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut
bersahadat. Makanya definisi iman, ketika ditanya yang rukun iman, mahwal iman tasdik bil kolbi. Tasdik, membenarkan dengan pengalaman, bil kolbi, dengan penyaksian mata kolbu, direct experience-nya, karena sudah terbuka mata kolbunya, maka bisa menyaksikan kehadiran wujud Allah yang maha maha agung itu. Jadi yang kedua, ketika sudah mengalami perjumpaan langsung, atau kalau dalam bahasa rukun Islam itu bersahadat, baru kemudian ngucapnya enak, penuh dengan kekuatan. Asyhadu alla ilaha illallah. Enggak ngomong doang. Jadi penuh powerful gitu. Penuh kekuatan karena yes, gue tahu Tuhan yang gue sembah. Selama ini baru katanya. Bagaimana mungkin, kata Imam Ali, aku tidak pernah menyembah kepada Tuhan yang nggak pernah aku lihat. Melihat dalam bahasa rukun Islam artinya bersahadat. Kalau sudah menyaksikan langsung, ngucapinnya itu penuh dengan kekuatan, penuh dengan kemantapan, penuh dengan keyakinan. Wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Baru prakteknya, amaliyahnya adalah sholat. Sholat kan katanya menyembah Allah. Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau kita tidak tahu Tuhan yang kita sembah? Untuk tahu, kenal, nggak akan bisa tanpa melalui proses musyahadah. Rukun Islam yang pertama. Jadi siapapun dia, jangan-jangan kita sendiri belum bersahadat. Baru ngucap 2 kalimat syahadat. Boleh jadi kan. Saya digituin tuh kemarin itu. Pakai bahasa ajaran karena 2 minggu lalu kita ekspedisi ke Baduy Dalam. Sudah tahu belum jagat kecil sama jagat besar? Ini kopiah yang saya pakai ini segitiga ya, segitiga ke bawah, gunungnya nunjukin ke bawah. Yang atas alamul kabir, itu kan makrokosmos, gunung besar, alam semesta. Ini semesta kecil. Jadi jagat agung sama jagat alit, jagat besar sama jagat kecil, itu sebenarnya satu kesatuan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai yang agung, bisa musyahadah, kalau kita belum tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, jalan itu prosesnya adalah penyaksian diri kepada jati diri yang sejati, yang disebut bersahadat. Nah, siapapun dia, apapun agama, jalan pertama untuk dilalui bagi orang yang beragama atau tidak beragama untuk mengenal wujud keberadaan ilahi, ya melalui proses musyahadah kalau dalam ajaran Islam. Dalam ajaran lain, ya union with God, artinya kita ketika lebur menyaksikan kehadirannya, kita ini udah nggak ada. Sudah musnah di hadapannya, yang bahasanya mati sebelum mati yang sebenarnya, to die before you dead, gitu kan. Untuk apa? Untuk kita antara yang menyembah dan yang disembah kan tidak pernah berpisah. Nah, ketidakperpisahan itulah bisa dilalui dengan jembatan. Pertama adalah 2, yang kemudian dari 2 itu ada yang menyembah dan yang disembah kan ada 2. Lalu berproses menjadi 1, yang 1 itu pun menjadi 0. Jadi kosong. Kekosongan itulah ketakterhinggaan. Ketakterhinggaan itulah dia sebenarnya. Jadi bagaimana kalau ditanya umat yang lain sebelum Muhammad, mereka pasti sudah ada yang menyaksikan. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ciri salah satu orang beriman, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu kan? Dan seterusnya bahwa dan mereka mengimani apa yang turun kepada saudara-saudara mereka sebelumnya di masa-masa pada nabi-nabi sebelumnya. Karena yang turun di masa Ibrahim, Musa, Isa, di masa
Siddhartha Gautama, di masa Nuh, Yusuf dan sebagainya adalah tajalli atau penampakan wajah Allah yang bertajalli kepada hamba-hambanya yang benar serius keimanannya kepada Allah. Jadi man kana yarju liqa Allah, barang siapa punya kehendak, punya himmah, punya harapan, punya niat yang kuat, tekad kuat untuk menjumpai, menyaksikan Allah, maka waktunya akan tiba. Kapan? Ketika seorang hamba itu siap untuk mengalami pengalaman sendiri, perjumpaan kepada ilahi. Jadi semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, bangsanya, itu wajib mengalami kondisi muslim atau muslimah. Ini bahasa Arab ini. Bukan muslim, muslimah sebagai penganut agama Islam. Tapi dalam ajaran Islam yang notabene bahasanya bahasa Arab, nah orang yang pasrah total kepada kuasa dan kehendak ilahi itu disebut muslim. Kalau perempuan disebut muslimah. Nah, totalitas kita untuk sampai kepada dia pasrah itu disebut Islam. Maka al-Islam sholih likulli zaman wa makan. Islam bukan agama di sini, the way of life yang Islam, yang damai, totality, surrender to God, itu akan membawa kepada keberagamaan yang adaptable, yang bisa diterima segala ruang dan waktu di segala zaman dan di segala tempat. Artinya, zaman dahulu sebelum datangnya Islam pun mereka sudah Islam. Nggak ada agama selain Islam. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan Islam. Saya di konferensi internasional 2019 di Amerika, diundang Departemen of State, saya bilang begitu di hadapan 6 petinggi-petinggi agama dunia. Yang paling banyak itu Islam, Yahudi, Buddha, Katolik, Hindu, Kristen, dan Konghucu dan sebagainya. Itu. Saya bilang, semua agama dimanapun di muka bumi ini wajib mengajarkan Islam. Tapi jangan GR dulu nih umat Islam, pemeluk Islam. Saya bilang gitu. Islam di sini satu tatanan kesadaran yang totalitas kepada kuasa dan kehendak ilahi setelah ikhtiar maksimal mencari yang mana gerangan Allah itu. Gitu. Jadi dinul Islam atau dinullah itu semua ajaran yang diajarkan oleh pemeluk-pemeluk agama lalu. Bahkan di Baduy Dalam mereka mengajarkan Islam dalam bahasa yang lain gitu loh. Tapi esensinya adalah kita harus tahu Tuhan yang ada bersama dengan kita untuk kita bisa mengendalikan alam semesta. Mereka tanpa sentuhan dunia luar bisa hidup tuh. Bisa jahit baju, jadi baju yang bagus, mahal pula lagi dijualnya kan gitu. Kayak gitu. Jadi jalan apapun yang ditemu tidak bisa tidak kecuali jalan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kadang orang para penafsir yang asal-asalan menafsirkan ayat Al-Qur'an baru bisa bahasa Arab sudah merasa yang paling benar sendiri, padahal makna itu berlapis-lapis gitu. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini muslim bukan beragama Islam. Karena banyak orang yang beragama Islam matinya tidak Islam. Matinya sakaratul mautnya bahkan gak enak gitu. Jadi jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sering dimaknai jangan kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bukan itu. Jangan kau mati, jangan coba-coba mati kecuali engkau sudah bisa memasrahkan dirimu kepada kuasa dan kehendak ilahi saja. Itu yang benar. Jadi kalau kita sudah berikan diri kita totalitas kepada kuasa dan kehendak ilahi, tentunya sambil terus aktif mencari sehingga menemukan, maka
itulah jalan sesungguhnya yang dilakukan oleh banyak sekali umat-umat terdahulu yang membawa kepada jalan keselamatan. Ad-din wahid, ad-din wahid, was-syari'atu muhtalifah. Jadi syariatnya silakan Hindu, Buddha, kuil, ke vihara, ke gereja, mau ke masjid, sholatnya gitu kan. Tapi din, a way of life-nya adalah al-Islam. Yang artinya adalah jalan yang membawa kita kepada pasrah totalitas, kepada kudrat dan iradatnya ilahi. Kira-kira demikian, Pak Adri. Mudah-mudahan bisa masuk. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Pak Adri. Romo, saya jadi ingin curhat sedikit nih. Ya. Tadi karena kita bahasannya hari ini satu Tuhan untuk semua agama gitu. Saya punya satu pengalaman nih Romo. Waktu itu anak saya menikah dengan orang yang non Muslim, tapi sebelum dia menikah, si lakinya ini masuk Islam, gitu, masuk Islam, dia convert ke Islam pada saat itu. Dan waktu itu pertamanya dia banyak bertanya banget. Dia kan orang Eropa, dia orang Jerman, mix Jerman sama Amerika gitu. Dia banyak bertanya dulu ke saya tentang Islam itu apa. Alhamdulillah apa yang tadi Romo sampaikan bahwa Islam itu bukan agama, Islam itu a way of life. Artinya, ya, way of life, surrender gitu. Akhirnya saya mengambil dari situ Romo. Mengambil dari situ dan dengan mudah dia memahaminya dan dia langsung memutuskan untuk convert karena dia bilang gini, ya kalau saya pindah agama kan saya tidak pindah Tuhan saya. Tuhan saya kan hanya satu itu gitu. Saya tidak ganti Tuhan, dia bilang gitu. Dan apa way of life itu yang sudah saya lakukan gitu. Nah, tapi dia waktu disuruh membaca 2 kalimat syahadat, dia karena orang yang berpikir, dia orang yang berakal, dia mempertanyakan itu, kenapa saya harus membaca 2 kalimat syahadat gitu, dan apa artinya gitu. Dia bilang gitu kan. Akhirnya waktu itu karena waktunya sangat ini, saya untuk menjelaskan juga saya lagi itu belum cukup untuk tahu menjelaskannya yang syahadat ini gitu. Saya soalnya baru dapat syahadat yang kedalaman syahadat itu baru bulan-bulan lalu sama Kang Abu gitu kan. Tapi saya sudah memahami, tapi saya nggak bisa explain-nya gimana gitu. Tapi dengan yang pertama aja dia sudah tertarik gitu. Kemudian waktu dia bilang syahadat gitu, saya bilang lakuin aja dulu ini. Saya bilang gitu kan. Untung dia itu karena dia tahu begini. Dia bilang di Eropa itu udah jelas ya Romo, orang Islam tuh sangat nggak disukai. Terus saya bilang kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk convert gitu. Dan saya tidak pernah minta loh, saya bilang gitu. Dan anak saya juga tidak pernah minta kamu untuk convert. Dia bilang, ternyata waktu ibu ceritakan, dia bilang tuh, itu jauh dari apa yang bayangan saya. Dan ibu menceritakan itu semua dari Quran. Bahkan saya sampaikan juga Al-Hujurat 13-nya ya Romo ya. Kemudian yang terpenting itu takwa. Dan dia merasa takwa itu sudah dia lakukan. Jadi makanya dia punya keputusan, kenapain saya pindah juga, saya tidak apa-apa dong, saya tidak ganti Tuhan, dia bilang gitu, saya tidak mengganti Tuhan saya gitu, malah saya akan membuat orang yang saya cintai ini bahagia karena tidak terpisah dari keluarganya. Itu saya sangat menghormati dia sekali gitu kan. Jadi waktu dia dibilang membacakan 2 kalimat syahadat, tapi dibilangnya itu adalah syarat dan perjanjian gitu ya, dia agak tidak paham pada saat itu. Gitu. Nah, tapi saya bilang lakuin aja dulu ini, nanti dalam perjalanan kamu bisa memahaminya, gitu. Saya bilang gitu. Dan itu ternyata bisa terjadi. Dan saya mengalami ini, gitu, mengalami hal ini dan saya ngelihat sendiri bahwa memang Islam itu sebuah kemudian ya tadi Romo bilang jangan GR dulu, kita menjadi orang Islam tiba-tiba kita bangga dengan dengan agamanya gitu, tapi perilaku kita tidak mencerminkan perilaku yang Islami gitu loh. Romo. Jadi, nah bagaimana caranya sekarang nih saya menceritakan sedikit-sedikit tentang syahadatnya itu gitu, dari mana saya harus mulainya gitu Romo? Ya itu tadi. Jadi saya sering kalau mengajarkan kepada teman-teman yang orang-orang bule ya di situ, dalam dia selalu kan
pakai rasionalitas gitu kan, mau berpikir gitu kan, selalu saya bawa kepada ada dimensi eksoterik, ada dimensi esoteris gitu. Jadi beragama itu tidak cukup hanya dengan bersyariat gitu, tapi ada wilayah hakikat juga di sana. Makanya kenapa begitu? Ada orang Jerman juga ini saya bimbing lama dulu itu, bulak-balik nggak ngerti-ngerti gitu, dia belajar kemana aja, cari gitu. Kasih saya 6 bulan mau keliling ke mayoritas negara Muslim, saya mau belajar Islam gitu, sama calonnya ini orang Sukabumi gitu. Nah, dia keliling beberapa negara Islam, terakhir Indonesia lah gitu, ke India, ke Pakistan, ke mana-mana, ke Dubai, ke Qatar, semuanya ke negara-negara mayoritas di Timur Tengah, termasuk di Indonesia, di Asia Tenggara. Nah, terakhir di Indonesia dia bilang, saya masih bingung dulu. Terus kalau bingung nggak jadi nikahin saya, kata calonnya gitu loh. Akhirnya bapaknya calon istrinya ini kebetulan kenal sama saya kan. Dia ingat saya, akhirnya ditelepon lah saya, Pak, bantuin dong ini kasihan si Bule ini kan jadi nggak nikah nih sama anak gue kalau nggak tahu Islam yang bisa jelasin yang pas dengan maunya dia gitu kan. Gitu. Akhirnya saya sampaikan bahwa dalam setiap agama itu ada dimensi eksoteris, ada dimensi esoteris, ada inner dimension, ada outer dimension, ada syariat, ada hakikat, ada jasmani, ada ruhani gitu. Itu dasar pertama gitu. Nah, karena dia asal dari non muslim gitu kan. Nah, saya kutip tuh ada satu ini saya kutip di sini. Nah, ada satu perkataan seorang mistikus Katolik bernama Meister Eckhart. Dia bilang gini, if you would have the kernel, you must break the husk. Jika engkau ingin memiliki isinya, kamu mesti mengupas kulitnya. Gitu katanya. Nah, beragama tidak cukup dengan kita memahami aspek lahiriahnya saja, syariatnya saja gitu kan. Sholat, mengucap 2 kalimat syahadat. Bagaimana mungkin sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi nggak tahu, nggak pernah melihat Tuhan yang disembah. Jadi selama ini menyembah siapa dong? Tapi nggak kedengeran. Gitu. Selama ini menyembah siapa dong? Bagaimana mungkin? Selama ini ke masjid katanya sholat, ke vihara katanya ngasih persembahan yang terbaik pada Tuhan, ke gereja, ke kuil, ke pura katanya sembahyang menghadap Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan yang mana yang dihadapi di hadapannya. Kan aneh jadinya. Nah, itu baru sisi syariat. Masuk dong ke dalam. Gitu. Makanya kalau ingin memiliki isi, tahu rasanya duren, jangan cuma diliatin aja tuh kulit duren, itu kan buah duren, dibelah, ya kan, dibelah 3, belah 4, belah 6 gitu kan, mau horizontal ataupun vertikal, ya? baru ketemu isinya. Oh ini tuh yang gue lihat, yang katanya jelek, kasar, sering bertikai, ternyata dalamnya lembut. Gitu. Banyak orang melihat, terutama negara-negara Barat, Islam itu teroris, Islam itu poligami, Islam itu macam-macam, nggak ada bagus-bagusnya. Jadi jangan menilai agama dari pemeluknya ya, Romo ya. Gitu. Nah itu lalu ketika dikasih tahu isinya kayak begini, isi itu semuanya sama. Durian montong dari Thailand dengan yang dari Sumatera kan sama. Dari Malaysia ya. Dari Malaysia sama, kayak kata dalamnya durian, lembut gitu, cuma enaknya aja yang beda kan. Jadi dan gitu. Enaknya itu kan selera ya Romo. Selera relatif, ya relatif, kan? Gitu. Betul. Jadi yang penting adalah kita ajarkan bahwa dalam beragama ada aspek lahiriah, ada aspek yang sebenarnya, ada metafora, ada yang hakikatnya. Nah, ketika masuk kepada hakikat, kita berikan a taste of hidden thing, rasa yang tersembunyi itu, baru dia ngalamin. Kamu nggak pernah minum
makan madu rasanya gimana, nggak akan tahu kalau belum pernah merasakan. Ternyata mencicipi. madu di Amerika, di Jerman, sama di Indonesia ya sama rasanya. Gitu, sedikit Baik, besarnya sama. betul Romo. Jadi nanti saya insya Allah yang tadi Romo sampaikan, yang dari ada mistis dari Kristiani bisa saya sampaikan itu. Semoga itu menjadi satu peluang juga. Tapi alhamdulillah sih so far dia udah bisa berjalan lancar karena buat dia tidak ada satu perbedaan yang signifikan untuk melakukan kebaikan ini, melakukan kehidupan di dunia ini tidak terlalu signifikan gitu. Jadi memang eksoterisme sama esoterisme itu harus betul-betul berjalan sejajar ya Romo ya. Nggak bisa kita meninggalkan syariatnya juga ya Romo ya. Betul. Harus seiring sejalan gitu. Kita mau ke atas kan melalui tangga-tangga yang tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampai puncaknya. Siapapun yang berjalan pasti akan sampai ke tujuan. Iya. Kan gitu. Tapi kan Romo ya, mohon maaf sebelum nanti ke pertanyaan dari Pak Ajat dari Seattle, saya mau satu lagi Romo, saya ingin ditegaskan bahwa kan agama itu cara-caranya syariatnya itu untuk mempertemukan kita dengan the ones itu ya, dengan the ones itu ya. Itu kan sebetulnya itu. Jadi itu adalah jembatan kan, Romo, syariat itu jembatannya gitu. Tapi banyak yang akhirnya terjebak dan berhenti di jembatannya itu ya Romo ya. Jadi sebetulnya itu harusnya menjadikan jembatan yang makin lama membukakan jalan untuk ke situ. Nah, sebetulnya itu ada apa sih Romo di syariat itu yang harus kita berani membuka atau ngedobraknya itu untuk kita tidak berhenti di jembatannya Romo? Ya, makanya saya selalu berdoa ya Allah beri kesempatan di mana nanti agama nggak laku. Maksudnya diberikan umur panjang supaya ngalami itu di mana nanti agama nggak laku. Rumah ibadah semuanya kosong gitu. Pandemi kenapa? Ini kan, iya kosong gitu. Artinya apa? Memang kita disuruh masuk ke dalam. Kalau kita sudah begitu banyak tanda-tanda manifestasi wujud keberadaan ilahi, kita masih cuek, akhirnya dipaksa nih dengan makhluk COVID ini. Secara nggak langsung itu kita masuk ke dalam semuanya. Ya kan, yang tadinya renggang dengan keluarga jadi dekat pada keluarga. Keluarga yang paling dekat bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan orang tua, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengenali jati diri kita yang sejati, yaitu sang rohani yang ada dalam diri kita. Aspek divinity yang ada dalam tubuh kita ini. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kalau para sufi bilangnya al-arif suja. Jadi orang yang mau melampaui jembatan itu ya orang-orang yang suja. Suja itu artinya pemberani. Pemberani dalam artian nggak gampang loh untuk memasuki perjalanan rohani, inner journey ke dalam, karena baru ikut kajian begini saja sudah bilang sesat. Ya, betul. Terus udah gitu udah bilang sesat, besoknya dikucilkan, nggak diterima di komunitas kopi ibu-ibu, komunitas pengajian di rumah, di komplek, kemudian pengajian di kantor, bahkan dalam komunitas sepeda pun kita nggak diterima gara-gara ustadznya beda. Ya betul. Kalau kita berani melampaui itu semua, you are the chosen one. Dan itu nggak gampang. Banyak furniture perabotan kehidupan duniawi kita yang memberati perjalanan kita dalam melalui dualitas kehidupan dalam dunia yang kita lalui saat ini. Kalau berani meninggalkan itu semua, berani dibilang sesat, berani dicemooh, berani dibully, I don't care, yang penting Tuhan tetap care sama gua, udah dapat tuh happiness yang sesungguhnya gitu. Kalau belum, jangan coba-coba gitu. Habisin dulu tuh dunia gitu loh. Tapi Romo itu begitu kita dapat enaknya, manisnya,
kita Iya. juga berani kok Romo untuk Nah, bilang, I don't iya. mind gitu. Iya. Tapi kan nggak sekali dua kali kan? Enggak Romo, bertahun-tahun Prosesnya dulu. bertahun-tahun. Iya. Belum menyembunyikannya Romo. Nah, kan gitu. Sekarang sudah zamannya. Makanya dengan pandemi ini kita semua ditelanjangin. Ya. Lu mau bergantung pada ustadz, pada kiai, pada habib, they are nothing, kata Tuhan. Mau bergantung pada saintis, para dokter, they are also nothing. Coba bergantunglah pada everything, maka engkau akan dapat segalanya. Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Apalagi yang mau dicari kan? Selain itu, dan kesehatan yang paripurna. From heart, from health into heart, to wholeness, into holiness. Mantap, Romo. Luar biasa ya, bergantung pada si everything itu kita, we got more than everything. Ya, betul. Ya. Oke Romo, ini mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Ajat yang dari Seattle. Mohon tanya Romo, di dalam Quran ada ilah Tuhan yang disembah dan ada Rob, Tuhan pencipta alam semesta seisinya. Yes. Tuhan pencipta memang hanya ada satu, tapi Tuhan yang disembah bisa berbeda-beda bagi tiap agama. Mohon keterangan atau penjelasannya Romo. Hatur nuhun pisan. Ini Pak Ajat di Seattle. Iya. Iya, betul. Jam seberapa di sana, Pak? Bedanya Pagi? 15 jam ya, Kang Ajat Oh, ya. iya, 15 yang musim dingin, luar biasa ini. Mudah-mudahan bukan tengah malam kan. Jadi ada ilah, ada rob. Ini luar biasa. Ilah, ilahun, aliha, ya lihu itu artinya kalau para sufi memaknai sebagai the one that make us amazed. Gitu. Jadi yang membuat kita Allah, gitu, pause sejenak, amazed sesaat, takjub sekian detik, gitu kan, sekian menit, menit kelamaan, detik aja gitu kan, kayak gitu, itu ilah namanya. Makanya la ilaha illallah, bukan la robba illallah, tapi la ilaha illallah, semuanya pakai ilah di situ. Artinya sesuatu yang membuat kita takjub, amazed, terpesona dengan keagungan dan keanggunannya. Itu wilayah ahadiyah, ketunggalan. Jadi ketika kita masuk ke dalam mukasyafah, mukasyafah artinya unveiling, disingkap, lalu kita akan musyahadah, akan menyaksikan ilah, bukan rob, tapi ilah. Yang bikin kita terpesona, sekian detik, diam, freeze. Gitu. Sekian detik, beku gitu kan. Gile, yang gue cari, yang gue sebut-sebut namanya, bahkan aku hafalkan nama-namanya yang indah gitu kan, tiba-tiba ada di hadapanku. Nah itu. Makanya yang itu tidak bisa diceritakan, yang itu tidak bisa didiskusikan, jadi debat kusir nanti itu, apalagi sama yang belum mengalami. Yang demikian, ilah itu hanya bisa disaksikan itu oleh yang tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya la ilaha illallah. Semuanya nggak ada, yang ada cuma dia. Gitu. Jadi bukan Tuhannya yang berbeda-beda ya, Romo. Bukan Tuhan yang berbeda. Nah, kedua ada namanya Robun. Makanya kalau jadi Tuhan jangan nanggung, jangan cuma Robun tapi Robul Alami. Kan gitu di Al-Fatihah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu kan, bukan Robul Alam tapi Robul Alamin. Jadi Rob ini aspek manajerial ilahi kalau boleh dibilang. Jadi kalau ilah itu komisaris yang nggak ngapa-ngapain gitu kan, itu ya sekali-kali gitu, karena semuanya sudah didelegasikan kepada direksinya gitu kan. Nah itu ilah. Gitu. Pokoknya tahunya dia rapat aja, dikumpulin semua, yuk rapat tahunan gitu kan, rapat anggota pemilik saham dan sebagainya gitu. Nah itu
komisaris itu diumpamain sebagai ilah gitu. Jadi, nah Rob itu sebagai manajerial. Jadi dia yang mencipta, dia yang menumbuhkan, dia yang menjaga, dia yang mengembangbiakan, dia melindungi. Kemudian kalau sudah waktunya, dia juga yang mematikan. Itu Rob. Makanya disebut Rabbul Alamin. Tuhan dari banyak sekali alam. Itu kan. Jadi dia yang menghidupkan dari benih yang kecil, ditumbuhkan menjadi makhluk yang sempurna, lalu sudah waktunya dilahirkan setelah 9 bulan 10 hari. Setelah waktunya dilahirkan, kemudian ditumbuhkan kembali, dikembangbiakan, merangkak, berdiri, berjalan, kemudian berlari, kemudian sudah waktunya dikembangbiakan dengan menikah, sudah waktunya dikembangbiakan lagi, punya anak keturunan, sudah waktunya kembali, maka dimatikan. Dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dan dimatikan untuk bisa kembali kepadanya. Karena satu-satunya jalan untuk bisa kembali kepada Tuhan adalah mati sebelum mati. Antal maut, qoblal maut. Gitu. Jadi itu kira-kira Pak Ajat, jawaban saya adalah ilah dan Rob. Jadi ilah itu satu. Jadi siapapun ketika amazed kepada yang apapun sebutannya itu, ya, boleh Allah, boleh Yahweh, boleh Sang Hyang Widi, boleh Sang Hyang, boleh the absolute reality kalau para filsuf mengatakannya, the Lord, gitu kan, dan sebagainya kan. Nah, itulah yang membedakan. Jadi sebenarnya seperti Allah dengan nama-namanya, gitu. Makanya 99 beautiful names of God, tis'a wa tis'in isman mi'a ila wahid. 99 nama-nama Allah yang indah, 100 kurang 1. Yang satu itulah yang punya nama. Gitu. Kenali yang punya nama, itu baru la ilaha illallah. Setelah kita meniadakan ilah-ilah yang lain atau rob-rob yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, baru muncul tuh ilah yang sesungguhnya. Yang membuat kita tidak bisa ngomong apa-apa, bahkan tidak bisa menggerakkan jasmani, bahkan rohani kita sesaat terdiam. Takjub, amazed, apalah sebutan yang indah-indah itu. Ya. Gitu. Ya. Romo, kemudian ini juga sering saya dapat pertanyaan karena mungkin related dengan pengalaman saya ya Romo. Jadi sering sekali bertanya ke saya, gimana sih caranya gitu, mantunya bisa masuk Islam. Saya bilang gini, mantu saya bisa masuk Islam itu bonus, saya bilang gitu. Soalnya saya tidak pernah meminta. Itu benar-benar bonus dari Allah untuk betul-betul saya menghadapinya dengan mudah. Tapi sebetulnya esensinya kan bukan itu Romo gitu. Karena memang anak saya tidak pernah meminta gitu kan untuk dia. Jadi saya sudah sulit untuk membicarakannya karena masih banyak orang yang masih tidak paham masalah pernikahan beda agama. Nah, ini pertanyaannya itu, kenapa nggak boleh menikah beda agama gitu? Padahal kalau memang disampaikan seperti ini, kenapa tidak boleh gitu? Mestinya boleh. Ya. Tadi bagus sekali saya mau jawab itu sebenarnya itu, jangan sampai lupa itu. Jadi ada teman-teman yang sudah saya dengan 2 ustadz teman saya selama hampir kurang lebih 15 tahun ini, mungkin sudah hampir 1.400-an pasangan nikah beda agama. Di situ yang kami fasilitasi. Buat kami, saya terutama, nggak penting mereka ijab kabulnya gitu loh. Bukan itu yang penting gitu. Itu mah bisa kapan aja gitu. Yang penting itu memberikan pemahaman yang holistik, duduk perkara bagaimana nikah beda agama, karena kebanyakan Muslim dengan Kristen, Katolik, Hindu, dengan Protestan gitu kan, dengan Buddha sebagian kecil gitu kan. Nah, kebanyakan umat Islam yang bertanya seperti itu, maka kepentingan saya menjelaskan duduk perkaranya gitu. Bahkan di Al-Quran nikah dengan
orang musyrik itu bagaimana? Nikah dengan orang yang disebut orang musyrik itu golongan siapa aja atau apa aja gitu kan. Kemudian menikah dengan ahlul kitab itu siapa aja ahlul kitab. Kemudian nikah dengan perempuan boleh nggak dengan ahlul kitab dengan orang musyrik gitu kan. Terus yang laki-laki boleh nggak atau tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik atau boleh menikah dengan ahlul kitab dan sebagainya. Terus bagaimana dengan orang beriman? Siapa ini orang beriman? Ternyata dari kategori di dalam keberagaman itu ada ahlul kitab, ada orang beriman, ada orang musyrik. Di situ aja banyak yang nggak paham gitu loh, secara mendalam. Makanya saya bilang nggak penting ijab kabul kalau semua yang mau dalam hal ini keluarga dekat ya biasanya dari pihak laki-laki dan perempuan yang mau melangsungkan nikah beda agama ini sudah paham nikah mah bisa kapan aja ijab kabul itu gitu loh. Yang penting paham duduk perkaranya gitu. Nah, kata-kata nikah itu kan dari akad. Ya kan? Akadnya kapan? Sering ditanya begitu, akadnya 2 minggu lagi atau sebulan lagi atau tahun depan gitu misalnya gitu. Nah, akad itu satu akar dengan akidah. Makanya kenapa disebut akad antara laki-laki dan perempuan meminang pasangannya itu dalam perempuan supaya ada ikatan misakon golizo kalau dalam bahasa Al-Quran. Jadi ada ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk berpartner sebagai partnership sama-sama berjalan menuju Tuhan. Perjalanan kita menempuh samudra kehidupan rumah tangga ini untuk menggapai ridha Allah disebut akidah. Makanya kata akad seakar dengan akidah. Akidah kaitannya dengan keimanan. Gitu. Yuk sama-sama bahwa kita mengarungi bahtera ini sama-sama walaupun banyak beda keinginan, beda profesi, beda latar belakang, tapi kita leburkan itu untuk menggapai akidah yang benar di hadapannya. Akidah yang benar ini bukan Islam dalam artian agama Islam, tapi jalan yang mengantarkan kita, yang membawa kita sampai pada tujuan yang sama. Kalau sudah sampai pada tujuan yang sama, kan perahunya ditinggalin. Ya kan? Kalau sudah ke ujung pantai kita mengarungi lautan samudra, kalau sudah sampai tujuan, kan perahunya kita tinggalin. Ya kan? Itulah syariatnya. Gitu. Jadi, kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya bukan teologis. Kalau alasan teologis, sudah kita babat habis itu orang-orang di DPR itu. Ketika beneran kita udah sering dulu sudah kita class action, udah ke Mahkamah Konstitusi, kalah semuanya. Tapi kenapa kemudian tidak ada aturan? Karena ini ada grup-grup di DPR yang benar-benar nggak suka dengan keragaman dalam hal ini sudah melampaui dualitas. Saya bilang ini apa pernah jangan-jangan nggak pernah baca? Kalau pernah baca mestinya paling tidak mengiyakan. Yeah. Gitu kan, bahwa ada anak Nabi perempuan Zainab menikah dengan non-muslim ya. Non-muslim, Zoroaster bahkan Amr bin As. Siapa yang nikahin? Bapaknya Nabi Muhammad yang menikahkan. Dan setelah 5 tahun baru kemudian bercerai gitu. Itu bukan karena agama, tapi lebih kepada clans, tribe, suku yang makin kencang kesukuannya gitu. Dan ingat juga istri-istri Nabi 2 diantaranya, satu Katolik Nestorian, yang satunya Yahudi. Dan ketika menikah tidak disuruh bersahadat dulu. Terus katanya Rasulullah yang jadi cermin, jadi tauladan. Ini Nabi Muhammad yang mana nih yang jadi tauladan? Kalau Nabi saja melakukan itu, kita dilarang melakukan. Terus emangnya sampean siapa gitu kan? Emangnya Anda siapa melarang-larang itu? Ada gitu. bilang bid'ah ya? Ya, kalau yang nggak ada ilmunya pasti ngomong begitu atau baru baca 1 bab gitu kan? Jadi gitu.
Jadi kenapa ini alasannya bukan teologis? Kalau alasan teologis sudah sangat cukup banyak argumentasi yang mereka kalah. Kita banyak berikan informasi, bahkan kitab-kitab sejarawan klasik, sejarawan pertama yang menuliskan seluk-beluk kehidupan Nabi Muhammad termasuk dalam pernikahan, sahabat-sahabatnya juga banyak loh yang nikah beda agama, itu dalam buku sejarah tahun-tahun belakangan nggak pernah disebut bahwa banyak sahabat Nabi yang menikah beda agama. Itu. Nah, ini yang harus juga, jadi bukan alasan teologis, tapi alasan politis. Yes, exactly. Alasan politis. Bahkan naifnya sampai mengatakan, kan kalau dibolehkan bakalan habis, makin berkurang umat Islam. Sekarang aja udah makin kurang. Nggak penting banyak itu. Kalau nggak berkualitas, sampai saya ngomong gitu. Ya. Berapa banyak umat Nabi Muhammad, 300-an, mengalahi ratusan ribu. Karena apa? Kualitas. Itu. Sekarang mana ada umat Islam di dunia ini yang nggak dijajah? Ya kan? Karena tidak berkualitas, karena tidak mau menguliti dirinya sendiri. Yang dilihat adalah kejelekan orang lain, kekurangan dirinya tidak diperbaiki. Ibda binafsi, kata Rasulullah. Mulailah dari diri kita sendiri untuk benar-benar menapak tilasi menjadi bagaimana sesungguhnya menjadi khalifah, paling sedikit khalifah, pemimpin buat diri kita sendiri. Jadi alasannya itu lagi-lagi politis, satu itu tadi. Kedua, nanti akan banyak aturan yang harus diterbitkan. Memang tugasnya DPR kan begitu. Ya kan? Kita yang orang pakar-pakarnya misalnya memberikan masukan sehingga tidak ada di situ antara dikotomi mayoritas dan minoritas. Pilih kasih, karena hak semua warga negara berhak menggapai hak asasi yang paling dasar, yaitu melakukan pernikahan tanpa ada larangan harus sama agamanya. Kalau beda, nggak boleh. Gitu. Dan dalam syarat sah rukun nikah, tidak ada satupun dalam kitab fikih munakoha. Fikih munakoha itu fikih pernikahan. Tidak ada satupun disyaratkan untuk sama agamanya. Itu yang disyaratkan adalah yang paling utama saling mencintai. Jangan sampai sudah saling mencintai, gara-gara beda agama nggak jadi nikah. Itu justru zolim itu orang-orang yang menghambatnya itu, gitu. Karena dasarnya adalah cinta. Dari situlah baru ngikut pada bagaimana bisa menerima satu sama lain dengan apa adanya sebagai partnership dalam kehidupan. Jadi sekali lagi nikah adalah bagian cara Tuhan, apalagi kalau dibahas secara tasawuf ini, dalam Al-Quran disebut ada nikah yad. Itu lagi ngebahas tentang pernikahan laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa di situ kemudian ada nikah yad? Nikah tangan. Yadun itu maksudnya tangan. Menikah dengan siapa? Itu ibaratnya baut dengan murnya itu. Itu jadi krek. Nah, sampai begitu. Bahkan laki-laki itu disimbolisasikan sebagai rohani, perempuan sebagai jasmani. Nah, ketika jasmani dalam ayat banyak dikatakan, salah satunya yang sering dipakai penghulu ketika tausiah nikah gitu, dia katakan gini, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Kalian, wahai bapak-bapak, kaum lelaki menjadi pakaian kaum perempuan. Dan kaum perempuan menjadi pakaian kaum laki-laki. Bukan dipakai dalam hanya hubungan biologis. Tapi hakikatnya kayaknya terlalu naif, terlalu suci. Tuhan menyampaikan itu dalam kitab sucinya gitu. Kalau saya bilang gitu. Tapi yang mau disampaikan adalah pakai jasmanimu yang disimbolkan seorang perempuan untuk dapat menemui rohanimu.
Gitu. Jadi gunakan rohanimu untuk mengendalikan duniamu atau jasmanimu. Gitu. Makanya baru di situ ajaran universalitas Islam, Al-Quran itu akan kelihatan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin perempuan, bukan laki-laki fisik ini, bukan. Tapi siapapun dia, apapun agamanya, kalau dalam memimpin, dia memimpin dengan kesadaran rohaninya, maka boleh dia memimpin. Jadi Gitu. bukan gender ya, Romo? Bukan gender, lebih kepada atribut maskulin dan feminin gitu. Karena dalam setiap manusia, laki-laki dan perempuan, ada femininnya, ada maskulinnya. Yang mana sebenarnya yang paling dominan, itu akan kelihatan. Ada jenderal tapi feminin. Ya kan? Ada kopral tapi maskulin, berani banget dia melawan kemungkaran. Kayak gitu. Nah, begitupun dalam kehidupan. Jadi aspek rohanikah yang mendominasi atau aspek jasmani yang bikin kita kecut menghadapi kehidupan sampai kita bunuh diri. Gitu. Jadi kaitannya dengan kembali ke kesadarannya. Ya. Sampai mana kesadarannya sudah terbuka. Ya. Baik Romo, luar biasa sekali penjelasannya dan semoga Coffee Morning Lovers senang dengan jawaban-jawaban Romo, puas dengan jawaban-jawaban Romo, karena pasti lega gitu. Karena saya juga ternyata diam-diam saya juga sama Rasulullah ya, saya juga besanan sama yang non Muslim nih Romo. Jadi di sini ada teman-teman beberapa yang memang putranya udah bisa convert, yaitu saya bilang itulah sebuah anugerah. Saya bilang gitu. Nah, inilah jawaban yang betul-betul vulgarnya dari Romo. Di sini saya tadi baca di chat banyak sekali yang lega hatinya gitu Romo, karena saya bisa merasakan waktu saya belum terlalu paham masalah ini Romo. Deg-degan. Anak saya di sana sudah lebih dari 10 tahun, Romo. Dan dia sendiri juga dulu menahan diri terus untuk selalu mencarinya itu yang seiman gitu. Kemudian begitu dia tidak terbendung lagi karena namanya jodoh gitu, dia dengan berat hati bicara sama saya, tapi alhamdulillah saya lagi itu sudah terbuka masalah ini gitu. Jadi saya bilang oke, fine, terus kenapa? Dia kaget kan gitu kan. Ya dia bule loh, Bu. Iya, terus kenapa kalau bule? Tapi Ibu lihat dulu orangnya gitu. Begitu dia ngobrol, kemudian dia sangat Islami, sangat apa sih yang harus saya tolak gitu, Romo? Makanya waktu itu saya bilang itu bonus dia masuk Islam itu gitu. Dia juga karena dia bilang saya juga sudah tidak pernah ke gereja, dia bilang gitu. Tapi saya melakukan apa yang saya lakukan gitu karena yang dia sampaikan itu sama aja Romo, di kita juga ada esotisme gitu ya, di mereka juga ada gitu. Jadi itulah mungkin Romo, teman-teman Coffee Morning Lover semua dimanapun berada, kita senang banget ya pagi ini ya, kita diisi oleh satu ilmu yang benar-benar ngebikin kita lega sekali, ternyata bahagia sekali kalau kita punya rasa cinta dan damai dengan semua orang dengan perbedaan ini. Dan di sini saya juga mengundang, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini, dan saya juga mengundang yang non-muslim, karena acara ini bukan untuk orang muslim semua, karena muslimnya kita tidak pakai muslim bahasa Arab ya, kita memang muslimnya orang yang sudah betul-betul mau Islam, mau berserah diri gitu ya Romo ya. Baiklah Romo, karena mengingat waktu, sebetulnya kita juga masih senang ngobrol sama Romo di sini, tapi mengingat waktu, ini sudah jam 11:30 siang, dan waktu kita hanya sampai jam 11:30 siang. Untuk itu saya mohon Romo berikan final statement untuk kajian hari ini, yaitu satu Tuhan untuk semua agama. Silahkan Romo. Terima kasih Bu Judis. Tadi ada satu pertanyaan yang kayaknya sedikit harus saya jawab ya, 1-2 menit. Di surat Al-Baqarah sampai mengutip ayat Al-Quran itu, sebenarnya kalau ngebahas ini nggak cukup 2-3 jam. Pernikahan beda agama. Iya, khusus begitu. Jadi bagaimana di Al-Baqarah tidak, itu yang mau saya bahas tadi, maksudnya itu tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Musyrik di sini artinya mempersekutukan.
Jadi mempersekutukan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Pertanyaan yang paling mendasar jangan kita tanyakan kepada orang yang non-muslim, tapi tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Adakah kita sudah benar-benar beriman atau jangan-jangan masih dalam kondisi musyrik? Mempersekutukan dengan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kok bisa? Kan saya orang beriman. Yang ngaku sih boleh. Kan boleh kan ngaku kan? Ngaku beriman, ngaku beragama Islam, tapi sudah benarkah keimanan kita? Kan gitu. Keimanan yang tidak hanya melalui ucapan, tapi melalui pengalaman. Karena iman itu juga berlapis-lapis. Dalam Al-Quran banyak sekali itu dibahas. Jadi jangan-jangan kita masih mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Contohnya, ketika dalam sholat kita diperintahkan untuk mengingat Allah, aqimus sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, akunya kembali pada Allah. Lalu ketika itu kita mengingatnya selain Allah, jadi siapa tuh? Allahu Akbar, harusnya nih mengingat Allah. Tapi ketika Allahu Akbar, sholatnya di masjid di mall, lagi banyak diskon nih. Di akhir tahun gitu kan. Ingatnya Allah, aduh itu nanti kehabisan nggak ya diskon 70%? Jarak lagi gitu kan. Nah, itu namanya musyrik. Mempersekutukan Allah dengan yang lain. Jangan-jangan kita masih begitu. Maaf Romo, jadi musyrik itu bukan orang yang di luar Islam ya Romo? Bukan, ya? karena itu jadi di dunia ini di Al-Quran cuma ada 3. Ada orang beriman, orang kafir, orang musyrik. Ini semua atribut Al-Quran itu buat siapa? Rahmatan lil alamin ya. Iya, yang pertama buat umat Islam, pengikutnya, the followers of Muhammad. Selanjutnya buat yang lain. Nah, kalau buat umat Islam saja Al-Quran, ini udah dikatakan yang beriman, yang kafir, yang musyrik. Nah, kita masuk yang mana? Sudahkah beriman dengan sebenar-benarnya iman atau iman dan iman-imanan gitu. Ataukah masih kafir atau bahkan masih musyrik. Nah, ini yang ini sampai ada besoknya mau menikah keponakannya, ada guru besar studi Islam di Surabaya, di Jawa Timur, saya nggak sebut namanya, pasti takutnya ada yang kenal gitu. Nah, itu sampai mendebat saya sampai jam 2 malam itu, dari jam 8 itu. Dengan segala ilmu pakarnya gitu kan. Saya bilang, that's fine gitu kan. You have your own reference, saya juga punya. You, titik utamanya apa? Saya bilang begitu. Musyrik itu saya jelaskan, musyrik, kafir, iman, muslim, mukmin, muslim, musyrik, dan kafir, kufar. Gitu. Akhirnya sampai dia bilang, udah saya serahkan aja sama Pak Yusuf deh ini. Mudah-mudahan semua diberkahi. Memang saya kurang menyelami. Saya oke, guru besar studi Islam, hukum Islam gitu kan. Tapi saya belum mengalami sedetail-detail ini gitu kan. Tahu nggak bahwa anak Nabi Muhammad pernah menikah dengan seorang Zoroaster? Ayo kita di hadapan Tuhan nih. Kalau belum tahu bilang belum tahu. Kalau sudah tunjukin di halaman mana. Saya buka tuh kitabnya. Karena pasti sama. Kalau referensinya sama pasti dia mestinya tahu kalau pernah baca. Sampai begitu hanya untuk menggagalkan pernikahan keponakannya. Memangnya yang bayarin, yang membiayai ini semua ponakan itu Prof. Bukan kan? Bukan. Kalau bukan ngapain lu susah payah saya gitu. Udah tidur saya bilang gitu. Akhirnya lega dia. Gitu. Karena dia kalau bisa kasih argumentasi yang jelas kepada saya relain ponakan saya nikah beda agama dengan perempuan Katolik, dari etnis Tionghoa lagi, kata dia begitu. Saya bilang nggak ada urusan, Tuhan nggak ngelihat etnis, nggak lihat agama, yang dilihat lu udah ngeliat gua apa belum, sudah melek atau masih buta, gitu. Jadi musyrik di sini di Al-Quran itu berlaku tidak hanya kita sebagai pengikut agama Islam, tapi
bukan hanya buat non-muslim, tapi berlaku juga untuk jangan-jangan kita masih musyrik, masih kafir, atau sudah masuk muslim sampai mukmin, orang yang beriman. Gitu. Nah, penutupnya mudah-mudahan dengan zat yang tak terbatas, tak berbentuk dan unik yang disebut Tuhan yang Maha Esa itu membawa kita kepada baiti jannati, membawa kita beragama yang membawa kesejukan, ketentraman, kedamaian yang ujungnya menjadi blessing for universe, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad, wahai Adri, wahai Salam, wahai Judis, wahai Judi, wahai Yusuf, wahai siapapun yang ada di sini, kecuali untuk membawa rahmat dan kasih sayang buat dirinya, lingkungannya, dan makhluk Tuhan yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan membawa inspirasi dan pencerahan. Jangan kapok, beginilah gaya saya supaya mengobrak-abrik dogma-dogma masa lalu. Yuk, kalau mau pakai kitab, ayo monggo gitu. Jadi bukan katanya kita pretelin semuanya supaya benar jelas Tuhan itu Maha Rahman Rahim, membawa umatnya juga untuk berkasih sayang, bukan saling bertikai satu sama lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.